Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan jurnalis Metro TV Valerie Budianto yang melaporkan dari Kejaksaan di Jakarta. Selamat pagi Valerie. Valerie, bagaimana terkait dengan pengunduran diri dari Jampitsus Kejaksaan dan kapan tepatnya pengunduran diri ini resmi diumumkan? Ya, selamat pagi Fatma dan juga pemirsa. Betul sekali dikonfirmasi pertanggal hari ini, Sabtu 11 Juli 2026, Febri Adriansyah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Surat pengunduran dirinya telah ditandatangani langsung oleh Febri terlebih dahulu, kemudian diajukan langsung kepada Jaksa Agung S.T. Burhanuddin dan juga disetujui oleh Jaksa Agung. Terkait dengan alasan pengunduran dirinya adalah sebagai komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan juga netralitas penegakan hukum, seiring dengan kita ketahui bersama ada proses hukum yang telah dilakukan oleh penyidik dari kepolisian, dan respon maupun sikap dari Kejaksaan Agung adalah menghormati setiap keputusan tersebut dan memastikan bahwa seluruh fungsi penanganan perkara secara khusus di bawah naungan Jampitsus, yaitu di bidang pidana khusus ini bisa berjalan normal sesuai dengan mekanisme, meskipun Jampitsus saat ini mengundurkan diri dan tentu ada kekosongan jabatan yang perlu segera digantikan, baik itu oleh Jampitsus yang baru maupun pelaksana tugas atau pelaksana harian dari Jampitsus. Kemudian juga salah satu himbauan dari Kejaksaan Agung adalah mengajak semua pihak untuk bisa menghormati semua proses hukum yang berjalan dan pastinya tetap menyetujui asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah adalah seorang harus tetap dinyatakan tidak bersalah sampai dinyatakan sebaliknya, yaitu melalui putusan pidana yang sah. Adapun Febri Adriansyah mundur dari jabatannya sebagai Jampitsus kurang dari 1 hari pasca dirinya menggelar konferensi pers di Gedung Bunda Pitsus Kejagung, di mana dalam konferensi pers tersebut Febri Adriansyah menjawab terkait dengan isu penggeledahan yang dilakukan oleh penyidik Polri yang diduga menyeret dirinya. Setidaknya Fatma ada 5 hal yang diklarifikasi oleh Febri Adriansyah kepada masyarakat terkait dengan hal tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan rumah di kawasan Sentul yang menjadi salah satu titik lokasi penggeledahan Polri, dinyatakan oleh Febri Adriansyah dan dibenarkan bahwa memang rumah tersebut adalah rumah milik pribadinya. Dan kepemilikan dari rumah tersebut sudah berlangsung sejak lama, dan terkait dengan kebenaran pernyataan tersebut disebutkan oleh Febri bisa ditelusuri melalui dokumen maupun proses kepemilikan yang sah. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan temuan uang tunai dan juga emas batangan 74 kg di dalam rumah. Febri Adriansyah menyatakan apabila seluruh barang yang ditemukan ini memiliki pemiliknya dan juga berkaitan dengan aktivitas yang bisa dipertanggungjawabkan. Namun tentu yang menjadi pertanyaan dari masyarakat yang juga tadi langsung dijawab oleh Febri Adriansyah adalah siapa sosok pemilik emas batangan, kemudian juga aktivitas seperti apa, yaitu penjelasan fungsinya memang tidak bisa dijelaskan pada publik karena akan diberikan dalam forum resmi sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Itu tadi 2 hal. Kemudian yang ketiga adalah Febri juga membantah memiliki keterkaitan antara dirinya dengan Cafe The Clan Signature di Cipete, Jakarta Selatan. Oleh karena itu, terkait dengan isu yang beredar di media sosial bahwa dirinya ini memiliki keterkaitan dengan bisnis tersebut, ia menyatakan bahwa hal tersebut tidaklah benar. Kemudian hal yang keempat juga yang disebutkan oleh Febri Adriansyah ini berkaitan dengan salah satu perkara yang diduga juga telah diselidiki oleh Polri, yaitu terkait dengan penyidikan dugaan korupsi tata kelola pasokan batubara yang diduga menjadi penyebab blackout atau pemadaman listrik. Jadi Febri ini meminta publik bisa menunggu menanti hasil penyidikan yang tengah dilakukan oleh Polri, dan juga ada masukan dan saran yang diberikan oleh Febri Adriansyah terkait dengan hal tersebut, di mana setelah membaca konstruksi perkara, Febri menilai dugaan korupsi ini masih perlu dibuktikan melalui audit secara menyeluruh dan menyarankan agar penyidik ini segera memeriksa seluruh aspek mulai dari kebutuhan batubara, mekanisme transaksi pembelian, prosedur pengadaan, dan juga kualitas dari pasokan. Kemudian hal kelima terakhir yang juga ditegaskan oleh Febri Adriansyah dalam konferensi pers di pagi hari tadi adalah Kejaksaan Agung menghormati seluruh proses penegakan hukum yang sedang dilakukan oleh kepolisian, dan sebagai sesama aparat penegak hukum, Kejaksaan mendukung agar penyidikan bisa berjalan secara profesional sehingga perkara bisa terang, dibuka kepada masyarakat. Tentu ini adalah sikap yang sama seperti yang juga dipaparkan oleh Kejaksaan Agung dan juga Febri Adriansyah pasca dirinya resmi mengundurkan diri dari Jampitsus. Bagaimana komitmen pengunduran dirinya juga untuk
dirinya serta netralitas penegakan hukum seiring dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Kemudian Fatma, tentu yang menjadi tindak lanjut dan juga pertanyaan yang tentu ditanyakan masyarakat yang perlu kita nantikan ini ada dua hal pasca pengunduran diri Febri Adriansyah sebagai Jampitus Kejagung. Yang pertama adalah siapa calon pengganti dari Febri Adriansyah, karena seperti yang tadi saya katakan sebelumnya, tentu ada kekosongan jabatan saat ini mengingat Febri Adriansyah yang mundur resmi di hari ini. Lantas siapa yang menjalankan tugas-tugas dalam 3 kasus dugaan korupsi besar yang tengah diusut oleh Polri? Tentunya dua hal ini adalah hal yang masih harus terus dibahas dan juga nantinya pasti akan diberikan informasinya kepada publik oleh pihak Kejaksaan Agung. Fatma. Baik Valeri, dengan mundurnya Febri Adriansyah atau mantan Jampitsus Kejaksaan, ini apakah memperkuat adanya keterlibatan dugaan terkait dengan kasus yang ditangani oleh Polri? Ya, tentu sesuai dengan apa yang dinyatakan dalam surat pengunduran dirinya, Fatma, bahwa memang alasan utama pengunduran dirinya karena saat ini dirinya tengah terlibat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Meskipun memang dalam surat pengunduran dirinya, sebagaimana dibacakan oleh Kapus Pangkum Kejagung, Anang Supriyatna ini tidak dinyatakan secara jelas apa proses hukum yang tengah dilakukan oleh penyidik kepolisian terhadap dirinya. Tapi apabila kita mengaitkan dan juga coba mengaitkan antara pernyataan dalam surat pengunduran dirinya maupun dalam konferensi pers yang dilakukan di pagi hari tadi, maka ini berkaitan dengan proses penggeledahan dan juga penyidikan yang sudah dilakukan oleh pihak kepolisian, kemudian juga berkaitan dengan konferensi pers yang tadi digelar di Polda Metro Jaya oleh Polri, karena kalau misalnya kita melihat juga ada sejumlah barang bukti yang dihadirkan di konferensi pers tersebut, kita melihat nampaknya memang barang bukti yang dihadirkan ini ada beberapa yang memang sesuai dengan klarifikasi yang disebutkan oleh Febri Adriansyah. Namun sekali lagi asas praduga bersalah harus ditetapkan, jadi kita harus menunggu memang dari penyidik kepolisian akhirnya menyebutkan siapa sosok yang memang terkait dengan proses penyidikan yang tengah berlangsung di Polri, yaitu 3 perkara besar, yaitu kita melihat tadi ya dalam konferensi pers ada sejumlah falas yang ditampilkan, ada juga emas batangan yang ditampilkan, meski memang belum ada tersangka yang ditetapkan, tapi kita patut menduga bahwa memang ini sesuai juga dengan alasan pengunduran diri dari Jampitus, bahwa memang ada keterkaitan antara proses penyidikan yang saat ini tengah dilakukan di kepolisian dengan kelibatan dari Febri Adriansyah saat ini hingga akhirnya dirinya resmi mengundurkan diri sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Fatma. Baik Valeri dan juga pemirsa, mari kita simak bersama video pengunduran diri Febri Adriansyah dari jabatan Jampitsus Kejaksaan Agung Republik Indonesia berikut ini. Pada hari ini Sabtu 11 Juli 2026, Bapak Jaksa Agung telah menerima pengunduran diri Bapak Febri Adriansyah dari jabatannya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Keputusan tersebut merupakan bentuk komitmen untuk menjaga integritas, objektivitas, dan netralitas proses penegakan hukum seiring adanya proses hukum yang sedang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia. Kejaksaan Agung menghormati keputusan tersebut dan memastikan seluruh tugas, fungsi, serta penanganan perkara di lingkungan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus dapat berjalan dengan normal dan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Kejaksaan Agung mengajak semua pihak untuk menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Baik, kita kembali bergabung bersama jurnalis Metro TV Valeri Budianto. Valeri, tadi kita dengarkan bersama bahwa pengunduran diri dari mantan Jampitsus yakni Febri Adriansyah yang dilakukan pada Sabtu atau hari ini tanggal 11 Juli 2026. Lantas apa saat ini proses hukum yang telah berlangsung setelah dengan adanya pengunduran diri dari Febri Adriansyah? Valeri. Ya, tentunya terkait dengan tahap selanjutnya pasca pengunduran diri adalah saat ini Febri Adriansyah sudah tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. Dalam hal ini adalah juga artinya
akan berbeda ya dengan apa yang menjadi komitmennya di pagi hari tadi ketika konferensi pers sempat mengatakan bahwa ia akan tetap menjalankan seluruh kegiatan dan tugas di lapangan eksekusi barang bukti dan juga tetap berjalan sesuai dengan SOP. Tentu hal ini sudah tidak bisa lagi dilakukan oleh dirinya maupun juga komitmen-komitmen lainnya, yaitu menjalankan program prioritas nasional, penyelamatan SDA, lalu juga ada perkara transfer pricing, tata kelola MBG, dan lain sebagainya, sebagaimana disebutkan di pagi hari tadi. Artinya seluruh tugas dan fungsi dirinya sebagai jampit itu sudah tidak bisa lagi dilakukan dan juga ditangani oleh Febri Adriansyah karena saat ini dirinya sudah tidak lagi menjabat sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus. Tentu terkait dengan tindak lanjut ke depannya juga yang menjadi penting adalah ini menjadi kebebasan dari penyidik kepolisian apabila memang ternyata apa yang tengah diusut saat ini berkaitan dengan Febri Adriansyah, maka sudah menjadi kewenangan bagi penyidik kepolisian mengingat saat ini Febri juga sudah mundur dari jabatannya sehingga memang ia bisa kooperatif untuk menghormati setiap proses penegakan hukum yang ada, dan tentu apabila memang ada langkah-langkah lanjutan misalnya apabila akan dilakukan pemanggilan terhadap Febri Adriansyah sebagai saksi, maka karena ia memang sudah resmi mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus, ia bisa memenuhi panggilan tersebut, memenuhi pemanggilan sebagai saksi, memberikan klarifikasi sebagaimana klarifikasi yang tadi juga sudah sempat disampaikan dalam rangkaian tanya jawab di Gedung Bunda di pagi hari tadi sebelum dirinya mengundurkan diri. Tentu seluruh klarifikasi tersebut terkait dengan ternyata bahwa emas dan juga falas yang ditemukan di kediamannya di Sentul ini bukan sepenuhnya miliknya, itu adalah aset milik orang lain. Kemudian juga bagaimana kita melihat juga bahwa ternyata ada aktivitas yang terkait hal tersebut, dan juga tadi pagi kan dikatakan bahwa terkait dengan aset dan juga emas serta falas yang ditemukan di rumahnya akan dijelaskan apabila memang sesuai dengan proses penegakan hukum yang sesuai dengan hukum acara. Dan oleh karena itu pasca mengundurkan diri apabila memang penyidik Polri memerlukan keterangan dari Febri Adriansyah sebagai saksi, Febri ini juga akan bisa memberikan penjelasan secara luas kepada penyidik tanpa dirinya harus diganggu, tanda kutip diganggu dalam menjalankan fungsi dan tugas sehari-hari sebagai jaksa agung muda tindak pidana khusus, karena saat ini fokus dan juga perhatiannya ini pasca mengundurkan diri bisa benar-benar langsung diarahkan untuk menjalankan tugas dan juga memenuhi panggilan dari penyidik Polri misalnya apabila memang tindak lanjut dari penyidik Polri memutuskan demikian. Tentu terkait dengan misalnya apakah penyidik Polri akan segera menetapkan tersangka dan lain sebagainya, tentu itu adalah kewenangan dari penyidik kepolisian Fatma, dan tentu tidak bisa diketahui juga oleh Febri Adriansyah maupun oleh Kejagung maupun oleh awak media apa langkah hukum yang akan diambil. Namun yang satu hal yang pasti adalah pasca mengundurkan diri, maka Febri Adriansyah ini bisa secara netral, bisa secara transparan dan juga pastinya fokus untuk menjalankan proses penegakan hukum yang telah dilakukan oleh penyidik kepolisian. Sebaliknya juga apabila memang ternyata penyidik kepolisian memerlukan keterangan dari pihak Kejaksaan Agung dalam pernyataan yang tadi diutarakan juga oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna ini juga akan kooperatif mendukung seluruh proses penegakan hukum. Kata pendukung ini kita juga bisa artikel artinya memang akan sepenuhnya kooperatif apabila memang ternyata ada personel dari jaksa yang dibutuhkan untuk memberikan keterangan saksi kepada penyidik kepolisian. Apabila memang benar ini perkaranya terkait, maka seluruh hal itu akan didukung baik oleh Febri Adriansyah yang saat ini sudah mengundurkan diri maupun Kejaksaan Agung sebagai institusi akan mendukung seluruh proses penegakan hukum ke depan yang akan dilakukan oleh penyidik kepolisian. Fatma. Bisa Anda elaborasi lagi, Valeri, berkaitan dengan pengunduran diri dari jabatan Jampitsus Febri Adriansyah ini, mengapa Febri Adriansyah akhirnya mundur? Padahal pada Jumat pagi melalui konferensi persnya bahwa ia menyatakan masih belum ada pengumuman atau juga tugasnya masih berlanjut hingga Jumat pagi, dan pada Sabtu dini hari ada informasi bahwa Jampitsus resmi mengundurkan diri. Apa yang menyebabkan akhirnya Febri Adriansyah akhirnya mundur? Bisa dielaborasi lagi, Valeri? Ya, tentunya ada dinamika di lapangan yang akhirnya membuat Febri Adriansyah memutuskan untuk mengundurkan diri. Sebenarnya di pagi hari tadi juga kita tidak mendengar jawaban dari Febri Adriansyah terkait dengan pengunduran diri, karena kita tahu sebenarnya sudah ada pertanyaan dari awak media terkait dengan hal tersebut, namun memang pertanyaan mengenai pengunduran dirinya sama sekali tidak dijawab oleh Febri Adriansyah.
Adriansyah, dan di pagi hari tadi juga ia mengaku masih menerima tugas dan juga arahan untuk menjalankan fungsi-fungsinya sebagai Jampitsus, yaitu tadi dibilang dalam tata kelola pertambangan, tata kelola SDA, kemudian juga dalam penyelenggaraan program kontribusi gratis dan juga program-program lainnya. Lalu juga tentunya ini menjadi hal yang menjadi atensi juga Fatma dan juga pemirsa, dan tentunya ini tadi konferensi pers digelar di sekitar pukul 10 hingga 11 siang hari tadi. Sudah selama beberapa jam, banyak dinamika yang pastinya berlangsung. Kita juga ketahui bersama setelah konferensi pers kita melihat ada rangkaian penggeledahan yang juga dilakukan oleh penyidik kepolisian, lalu juga tadi konferensi pers dari penyidik kepolisian yang tadi sekitar pukul 9 malam ini melakukan konferensi pers yang meskipun belum ada penetapan tersangka, tapi juga sudah mengaitkan terkait dengan temuan-temuan yang ditemukan di kediaman dari Jampitsus. Nah, sehingga memang dari berbagai dinamika yang berkembang itu menjadi alasan-alasan mengapa akhirnya Febri Adriansyah memutuskan untuk mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Jampitsus. Tentu bagaimana tadi disebutkan juga dalam alasan pengunduran dirinya adalah untuk menjaga netralitas, untuk menjaga profesionalitas dari penegakan hukum tersebut. Oleh karena itu memang pastinya integritas dari penegakan hukum ini juga harus terus dijaga seiring dengan adanya proses hukum yang dilakukan oleh penyidik kepolisian. Dan tentu itu menjadi hal yang dipertimbangkan, dan hal tersebut juga akhirnya diterima oleh pemimpin dari Kejaksaan Agung, yaitu Jaksa Agung, yang pada intinya menghormati keputusan tersebut dan juga memastikan seluruh fungsi penanganan perkara di Pitsus bisa berjalan normal sesuai dengan mekanisme. Dan ada hal juga yang dihimbau oleh Kejaksaan Agung meresponi pengunduran diri dari Febri Adriansyah adalah mengajak untuk semua pihak ini bisa menghormati semua proses hukum yang berjalan dan juga menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah. Baik, Valeri, kita masih akan terhubung dengan Anda dan sebelumnya kita akan membacakan informasi terkait dengan polisi menggelar konferensi. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.